Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk ke dalam ibadah peringatan penangkapan, pengkhianatan, penyangkalan, penderitaan, dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh rangkaian ibadah ini akan dipandu dengan liturgi yang sudah disiapkan. Nanti kita juga akan menerima perjamuan kudus seperti yang kami sudah minta untuk dipersiapkan di rumah masing-masing. Mari kita ikuti ibadah ini bukan sekedar kegiatan karena kebiasaan saja. Mari partisipasi ke dalam seluruh tata liturgi demi sebuah perjumpaan secara pribadi dan komunal dengan Allah yang mengasihi dunia. Praktik ibadah bukan sebagai aksi lahiriah, tetapi demi perjumpaan dengan Tuhan Allah sangat penting. Mengapa? Sebab orang yang datang untuk bersungguh-sungguh dengan Allah akan mengalami berkat yang sudah dijanjikan. Oleh karena itu, mari siapkan seluruh diri kita dengan iman, seperti kata-kata pemazmur di dalam Mazmur pasal yang ke-118 yang berbunyi seperti ini. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan dalam keheningan. Mari kita memeriksa hati kita. Mari kita bersungguh-sungguh datang di dalam nama Tuhan. Kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan sebuah pengakuan kami perlu Engkau. Kami tidak dapat jalan sendiri. Jamalah kami dan berkati kami ketika kami memasuki ibadah bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami memulai ibadah hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan kisah di mana Tuhan Yesus dielu-elukan sebagai Raja, yang terambil dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, nanti di ayat yang ke-9 kita akan baca bersama-sama dan selanjutnya saya akan baca kembali. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru. Bapak Ibu, mari kita baca bersama-sama. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Mari kita masuk ke dalam liturgi ini Bapak Ibu. Mari kita membaca bergantian, dimulai dari pria. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan di surga, bersyukur dengan nyanyian syukur. Bermasyurlah bagi Allah kita dengan segenap jiwa dan tubuh. Berinjilkanlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Bersama-sama, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita datang bersama-sama seperti orang yang menyambut Tuhan Yesus tadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka mengeluh-elukan Yesus dan berkata, Hosana, pujilah dia. Mari kita sambut Sang Raja. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi Bapak Ibu. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Katakan puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita sambut Sang Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, mulia. Puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji kebesaran-Nya. Kita angkat pujian penyembahan kita. Kita angkat pengagungan kita kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia layak menerima pujian, Dia layak menerima hormat. Kami memuji Engkau ya Tuhan.
Kami mengagungkan nama-Mu, kami membesarkan Engkau. Memuji kebesaran Kami memuji kebesaran. Memuji menyembah Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur Terus saudaraku, mari kita menyambut Raja kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Oleh karena begitu besar kasih-Nya bagi kita,
sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan bagi kita, bagi saudara dan saya. Tuhan Tuhan. Haleluya. Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau Raja kami. Kaulah Tuhan kami. Haleluya. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau Raja kami, Kau Allah kami, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kau Allah yang besar. Glory bagi Tuhan, glory bagi Raja kami, glory bagi Allah kami. Kami memuji-Mu, kami bergema-Mu, kami meninggikan-Mu. Allah yang baik, Allah yang mulia, Allah yang baik. Haleluya. Yesus, Yesus Kau baik. Terima kasih ya Bapa. Kasih yang besar dan agung dan mulia. Haleluya disembah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sejenak kita akan membaca dan merenungkan pemberitahuan dan persiapan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari Markus pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?
Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan Guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan yang atas besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam beberapa menit ke depan kita akan menghampiri meja perjamuan Tuhan. Kita semua tahu siapa orang yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan Yesus, tetapi kemudian menjual Tuhan. Bukankah kita adalah hamba yang juga berulang kali makan dan minum di perjamuan Tuhan? Apakah sikap kita sesungguhnya serupa dengan Yudas? Ikut perjamuan Tuhan, tetapi hidup tidak untuk Tuhan. Apakah selama ini kita ikuti ritual perjamuan hanya sekedar lahiriah saja? Atau kita sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus setiap kali menghampirinya? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut selain Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri. Oleh karena itu saya mau mengajak kita semua menyimak lirik pujian ini. Pujian yang berkata, "Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu." Lirik lagu ini begitu dalam dan melodinya merupakan pengakuan bahwa kita memerlukan Tuhan dalam segala keadaan. Ya Tuhan, kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau.
Mari kita Bapak Ibu mengingat bayangan penderitaan Kristus. Pembacaan kita dari Markus 14 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Lilin pertama dimatikan sebagai tanda terang yang perlahan menghilang, dan kegelapan penderitaan salib makin dirasakan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil sikap berlutut. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara-saudari
yang dikasihi Tuhan, berdoalah dengan postur perendahan diri ini. Adakah kehendak Tuhan yang sulit untuk saudara terima selama ini? Apakah saudara termasuk hamba yang keras kepala dan tidak mau berubah? Padahal sudah tahu perubahan itu adalah kehendak Allah. Nyatakan kepada Bapa segala kerinduanmu untuk melakukan kehendak-Nya. Minta pertolongan pada Tuhan Yesus supaya bisa meneladani ketaatannya, dan mohon Roh Kudus tambahkan keberanian dalam dirimu untuk menghadapi tantangan ketika mengikuti kehendak Tuhan. Berdoalah. Lilin kedua, simbol tongkat gembala dipadamkan sebagai tanda kita bergumul dengan kegelapan diri sendiri dalam kita mengikuti kehendak Sang Gembala Agung. Pembacaan diambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Lilin ketiga, simbol ikan atau iktus, dipadamkan sebagai tanda bahwa setiap kita sangat mungkin mengkhianati Tuhan Yesus seperti Yudas. Markus 14 ayat 47 sampai 65. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar, lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah
agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Sungguhkah saya murid Kristus? Episode yang baru terdengar memperlihatkan para murid tidak bisa terima Yesus ditangkap, dan semua lari meninggalkan Yesus. Tidak ada yang mau mengakui Yesus di masa menjelang penyaliban. Semua berikan kesaksian palsu. Jawab Yesus bahwa akulah dia, yaitu Mesias, bukan membuat mereka gentar, tetapi malah dipakai sebagai alasan puncak penyaliban. Apakah kita orang yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus, tetapi kemudian menjalani hidup yang penuh penyangkalan akan ketuhanan Kristus? Apa arti Yesus adalah Mesias dalam hidup? Tanda bahwa kemuridan kita seringkali dipenuhi tindakan-tindakan pelarian yang mencerminkan seseorang pengecut dan bukan murid Kristus. Bayangan bantahan yang diambil dari kitab Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini
adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Di mana gereja? Petrus adalah sosok kepemimpinan gereja mula-mula yang tidak mau mengakui Yesus. Petrus tidak mau dianggap memiliki hubungan apapun dengan Yesus. Sebuah ketakutan yang melumpuhkan Petrus secara sementara. Tanda ketidaksempurnaan gereja dan para pemimpin rohani yang hatinya penuh kegelapan. Mengapa Yesus turun dari surga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya? Mengapa Yesus menderita, didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya, karena kasihnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah mengikuti liturgi yang mengisahkan mulai dari penangkapan Yesus dan kematian Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Dia mati untuk menghapus dosa-dosa kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang mengatakan, "Dihapuskan dosaku." Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber termasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak Ibu yang memiliki Alkitab, mari kita bersama-sama membaca Markus 15 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-47. Firman Tuhan berkata,
Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun memberi kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan menggapainya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Bapak ibu saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Marilah kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Dalam kesusahan kami berdiri di hadapan-Mu, mengakui betapa rapuhnya kami. Kami sangat memerlukan harapan dan belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Selidiki hati kami, ya Tuhan. Kami mengakui segala keberdosaan kami kepadamu. Dosa kami secara pribadi, dosa kami secara komunal. Ampuni kami dengan belas kasihan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur karena melalui roti dan anggur perjamuan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan terus mengundang kita makan semeja dengannya. Elemen roti dan anggur di hadapan kita bukanlah simbol asal-asalan, namun simbol yang dapat terlihat, yang mempertegas kesinambungan kehadiran Tuhan Yesus melalui Roh Kudus sampai sekarang. Meja perjamuan ini mengingatkan bahwa Allah sudah menerima dan mengampuni kita. Oleh karena itu, jangan menyimpan kemarahan, apalagi dendam kepada sesama.
Berdamailah dengan sesamamu, berdamailah dengan dirimu sendiri, seperti Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Hampiri meja Tuhan kita dengan kejujuran, penuh syukur, dan dalam iman menantikan perjamuan kawin anak domba. Sebab bukankah dikatakan berbahagialah mereka yang masuk menantikan pesta kawin anak domba Allah. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas segala karyamu dalam ciptaan, di dalam sejarah keselamatan. Engkau sudah menubuatkan dan mewujudkan rancangan kudus itu sejak awal ciptaan sampai hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena terus memberi anugerah yang sulit untuk kami selami, yaitu mengangkat kami menjadi anak-Mu melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Bahkan Engkau memberi kami makan di meja anak-Mu yang kudus. Terima kasih untuk roti dan anggur yang semuanya adalah milik-Mu. Tuhan Yesus, kami sungguh terpesona dan terpukau atas teladan ketaatan-Mu, kesetiaan-Mu, dan ketekunan yang Kau tunjukkan melalui hidup-Mu ya Tuhan. Engkau rela menjadi sama dengan kami, bahkan mengosongkan diri-Mu sedemikian rupa sampai mati di atas kayu salib demi membayar hutang dosa kami. Engkau dalam kekudusan-Mu sudah menginjak kepala si ular, bahkan merobek kematian dan bangkit dari kubur. Sungguh kami sulit menyelami misteri karya-Mu dalam alam maut, namun kami percaya bersama dengan umat-Mu di sepanjang zaman bahwa misteri iman itu bukan sebuah ilusi. Ajar kami menikmati apa yang Kau singkapkan dan menghormati apa yang Kau sembunyikan. Roh Kudus, terpujilah Engkau sehingga kami selalu memiliki penolong lain dalam pengembaraan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami melalui roti dan anggur, sehingga dengan makan dan minum kami boleh mengecap persekutuan dengan Kristus. Terimalah syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung dan penuh kuasa, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, ingat dan imani bahwa anugerah Allah terus dinyatakan melalui perjamuan ini. Perjamuan ini membawa kita mengingat saat Yesus diserahkan untuk disalibkan. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dan sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Perbuatlah ini
setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempersilakan Bapak Ibu yang ada di rumah, ayah atau ibu dapat memimpin acara di rumah. Silakan membagikan roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Bagikan dengan rasa hormat dan khidmat. Dan saudara yang menerima juga bersikap sama, hormat dan khidmat. Sambil mempersilakan Bapak Ibu boleh membagi kepada seluruh anggota di rumah. Kita akan menyanyikan lagu di Golgota. Golgota, darah Kristus tumpah. Di Golgota, darah Kristus tumpah. Dosa di hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya Bapak Ibu, kalau semua sudah dibagikan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita angkat roti
inilah tubuh Kristus yang dipecahkan bagi kita. Dengan ucapan syukur, makanlah. Mari kita angkat cawan. Darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Dengan ucapan syukur, minumlah. Puji syukur kepada Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, dan kedatangan Kristus kita nantikan. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap hati kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Sarah Sapan, sebagai saluran berkat bagi setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini membawa kemenangan dan sukacita bagi kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat merayakan Hari Jumat Agung, di mana pada Hari Jumat Agung kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Dan Jumat Agung, perayaan Jumat Agung dan Paskah tahun ini kita rayakan dengan agak unik, karena tidak ada pertemuan ibadah-ibadah yang biasa dijalankan di gereja. Dan ini adalah sesuatu yang pertama dalam hidup saya merayakan Jumat Agung dan Paskah dengan tidak berkumpul dengan jemaat dan hamba-hamba Tuhan sekalian. Pada hari ini renungan yang saya akan sampaikan adalah tentang kematian Kristus. Yesus datang ke dunia berinkarnasi dan tujuan utama Yesus berinkarnasi adalah untuk mati di atas kayu salib. Dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa tujuan utama Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati di atas kayu salib. Ada beberapa lukisan yang kita akan lihat dalam PowerPoint. Lukisan yang pertama itu adalah lukisan dari P.R. Morris. Lukisan dari P.R. Morris ini judulnya The Shadow of Cross. Menggambarkan tentang Yesus yang masih kecil, seorang bayi yang sedang berjalan menuju mamanya Maria. Dan waktu dia dalam berjalan menuju mamanya Maria, bayangan tubuh dari Yesus itu, bayi Yesus itu adalah salib. Kemudian ada satu lukisan oleh V. Gerhardi dengan judul Shadow of the Cross. Ini adalah kisah gambaran yang digambarkan di situ adalah Yusuf sedang bekerja sebagai tukang kayu. Kemudian bayi Yesus, anak yang masih anak kecil ini ada duduk di lantai sedang main-main juga. Dan bayangan dari tubuh Yesus yang kecil ini ada salib. Dan kemudian ada pelukis terkenal yang sangat terkenal pada tahun 1800-an bernama Holman Hunt. Membuat satu lukisan dengan judul The Shadow of Death. Dan lukisan ini menggambarkan tentang Yesus sedang bekerja sebagai tukang dan ada Maria di situ. Dan kemudian ketika Yesus ini beristirahat, dia seperti coba merenggangkan, mungkin capek, kemudian mengangkat tangannya dan bayangan yang muncul di belakang Yesus adalah bayangan seperti Yesus sedang disalib. Ketika Yesus ada di bumi, waktu dia menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, sejak awal Yesus sudah tahu bahwa tujuan utama dia datang ke dunia adalah mati di atas kayu salib. Matius 16 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan di situ bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus tahu salib yang akan dia harus pikul sejak awal. Dan pada akhirnya kemudian kita mengetahui drama
Bagaimana kemudian peristiwa penangkapan, peristiwa Yudas mengkhianati, Petrus menyangka dan akhirnya Yesus disalibkan di Bukit Golgota di antara dua penjahat. Kematian Yesus adalah rencana kekal Allah yang terpenting. Kematian Yesus adalah fakta sejarah. Sekalipun ada orang-orang yang mulai mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disalibkan, tapi kematian Yesus adalah fakta sejarah. Kematian Yesus adalah peristiwa paling penting dalam sejarah umat manusia. Kematian Yesus Kristus dicatat dalam 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan pada hari ini saya ingin membaca kematian Yesus dalam catatan Markus pasal 15 ayat 33 sampai 47. Dengan cepat saya akan membacakannya. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam dan mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Mereka semuanya itu telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah persiapan hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus, meminta mayat Yesus. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf orang Arimatea. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena, Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Menurut catatan Markus, saya ingin memberikan 6 hal fakta mengenai kematian Kristus. Yang pertama, bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib beberapa jam, dan dari jam 12 sampai jam 3 sore ada kegelapan menyelimuti sekitar gunung Golgota. Dan tepat pada jam 3 sore kemudian Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan, Yesus tergantung di atas kayu salib berjam-jam. Dan Yesus waktu dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani, Yesus sendirian tergantung. Ia ditinggalkan oleh semua orang yang pernah dilayaninya. Yesus ditinggalkan oleh murid-muridnya. Allah Bapa meninggalkan Yesus. Tidak ada lagi malaikat yang diutus untuk meluputkan Yesus. Tidak ada lagi malaikat yang diutus seperti waktu Yesus dicobai di padang gurun. Bahwa ada malaikat datang melayani dia. Tidak ada lagi burung merpati datang dan hinggap kepada Yesus. Kemudian tidak ada lagi suara dari langit berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah meninggalkan Yesus. Kenapa Allah meninggalkan Yesus sehingga Yesus harus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani? Karena Yesus sedang dihukum. Yesus sedang menggantikan manusia untuk menanggung dosa dan hukuman. Dosa dan kekejian umat manusia yang ditimpakan kepadanya membuat Allah meninggalkan dia. Penderitaan yang terbesar yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi adalah waktu tergantung, menderita dan sendirian di atas kayu salib.
Yang kedua, Yesus setelah dia berteriak Eloi, Eloi lama sabaktani, dikatakan selanjutnya bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus meninggal dunia. Kematian Yesus adalah bukti misi utama inkarnasi telah selesai. Kematian Yesus adalah bukti bahwa pembayaran hutang dosa telah selesai. Pembayaran hutang dosa telah dilunasi. Salah satu perkataan Yesus di atas kayu salib adalah Yohanes 19 ayat 30 yang berkata, sudah selesai. Waktu Yesus menyerahkan nyawanya, pekerjaannya telah selesai. Misi inkarnasi telah selesai. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian catatan Markus yang ketiga adalah setelah Yesus menyerahkan nyawanya dan meninggal dunia, dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir ini adalah yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus. Bapak Ibu tahu bahwa dalam perjanjian lama bait Allah hanya sekali setahun imam besar bisa masuk ke ruang maha kudus. Ada tabir yang memisahkan. Manusia yang berdosa tidak bisa datang mendekat kepada Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia najis dan tidak berkenan di hadapan Allah. Dan hanya imam yang boleh masuk menghadap Allah sekali setahun. Tapi ketika Yesus menyerahkan nyawanya dan meninggal dunia atau mati di atas kayu salib, pada saat itu tabir terrobek menjadi dua. Dari atas sampai ke bawah. Kematian Yesus telah selesaikan masalah dosa. Adalah pemisah antara Allah dan manusia. Dosa memisahkan Allah dan manusia. Dosa membuat manusia menjadi seteru Allah. Kematian Yesus memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Tabir yang terbelah dua adalah lambang bahwa dengan perantaraan Kristus, kini manusia dapat masuk ke ruang maha kudus untuk bersekutu dengan Allah. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh karena kematian Kristus tabir robek. Kemudian manusia lambang bahwa manusia tidak perlu lagi perantara. Yesus telah menyelesaikan. Dosa telah diselesaikan dan kita sekarang dengan penuh keberanian bisa masuk ke ruang maha kudus untuk bersekutu dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah dan untuk menyembah Allah. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Yesus makan di rumah Sakius dan orang-orang mengkritik Yesus karena dia mau makan di rumah orang berdosa. Yesus menjawab, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selanjutnya ketika Yesus juga makan di rumah Lewi. Dan banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa ikut makan. Kemudian ahli-ahli Taurat mulai mengkritik Yesus, kok mau makan di rumah orang berdosa. Yesus menyatakan pernyataan yang mirip dikatakan kepada orang-orang yang mengkritik dia waktu makan di rumah Sakius. Yesus mengatakan apa? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kematian Yesus menyelesaikan masalah dosa. Kematian Yesus membuat kita yang sakit disembuhkan. Membuat kita yang berdosa diampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian catatan Markus yang keempat. Bahwa kepala pasukan Romawi yang melihat cara Yesus mati mengatakan begini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Yesus mati di atas kayu salib dengan cara yang tragis. Tapi kematiannya bukanlah kematian yang sembarangan. Karena yang mati adalah anak Allah. Yang datang menjelma menjadi manusia untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi kepala pasukan itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kemudian yang kelima, catatan Markus mengenai kematian Yesus. Bahwa ada saksi-saksi yang melihat penyaliban Yesus dan kematian Yesus. Jika ada orang yang masih menyangkali bahwa Yesus itu tidak pernah mati. Alkitab penuh dengan catatan mencatat orang-orang yang adalah saksi.
Ada catatan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Markus mencatat di sini ada pasukan Romawi, ada ahli-ahli Taurat, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Yobes, ada Salome, ada Yusuf orang Arimatea. Ada saksi yang melihat kematian Yesus. Kemudian yang keenam, catatan Injil Markus mengenai kematian Yesus. Yesus dikuburkan. Dia diturunkan dari salib. Dan seorang yang bernama Yusuf orang Arimatea meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Yesus dikuburkan. Dan sesuai dengan ramalannya dia akan dikuburkan, dia akan mati dikuburkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Kolose 1 ayat 12 sampai 14 mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Dengarkan perkataan Paulus ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia yaitu Yesus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi Yesus mati di atas kayu salib, dia mengalami penderitaan. Dan ada saksi-saksi di situ. Seorang yang bernama John MacArthur mengatakan, salib adalah bukti dari kasih Allah yang terbesar dan kejahatan yang besar dari dosa. Salib adalah tempat untuk menghukum dosa yang jahat. Dosa, kebejatan kita, kenajisan kita disalibkan di atas kayu salib. Dan salib adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Billy Graham mengatakan, Tuhan membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Ketika ia digantung, ketika Kristus digantung, ketika Kristus mencurahkan darahnya, ketika ia mati, Tuhan berkata kepada dunia, aku mengasihimu. Pernyataan kasih yang terbesar Allah kepada umat manusia adalah salib. Seorang yang bernama Oswald Chambers mengatakan, seisi surga tertarik pada salib Kristus. Neraka takut pada salib itu. Sementara manusia adalah satu-satunya yang mengabaikan salib itu. Kiranya pada merayakan Jumat Agung ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat kembali betapa berharganya kematian Kristus. Oleh karena kematian Kristus, dosa kita, kutukan dosa di atas kehidupan kita diangkat. Belenggu dosa diangkat. Dan oleh kematian Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bisa bebas masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Allah. Dan oleh kematian Kristus ada pengharapan hari esok. Bapak Ibu, mari mengambil waktu di rumah Bapak Ibu sekalian untuk mengucap syukur buat kasih Allah yang telah terbesar yang telah dinyatakan di atas kayu salib. Mengucap syukur buat kasih Kristus, kasih yang rela menyerahkan nyawanya. Mengucap syukur buat kasih Allah dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita mempercayai firman Tuhan yang berkata 2-3 orang sepakat meminta apapun Allah akan mendengarkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kami menaikkan doa di hadapan-Mu. Kami memberkati seluruh jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Dalam rangka merayakan kematian Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kiranya kehadiran-Mu akan menjamah, akan memperbaharui kasih umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami menaikkan doa ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dari negara Republik Indonesia, pemerintah daerah. Kami berdoa bagi tenaga-tenaga medis yang sedang berjuang untuk menangani pasien-pasien yang sedang terpapar. Kami juga berdoa buat pemerintah, Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menangani hal-hal yang penting berkenaan dengan COVID-19. Menangani orang-orang yang terpapar. Menangani keamanan, menangani ekonomi. Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat pemerintah dari bangsa-bangsa lain.
Seluruh dunia sedang dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Telah ada perjuangan yang luar biasa. Ada begitu banyak uang yang dikeluarkan. Dikeluarkan untuk mendanai proses penanganan COVID-19. Tuhan, berikan kekuatan kepada pemerintah berbagai negara, berikan kesehatan kepada mereka, berikan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa bagi tenaga-tenaga medis, orang-orang ahli yang sedang berusaha mencari vaksin atau obat untuk mengobati COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberi hikmat Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat GSCA Bethesda Ministry, GSCA Anugerah Ministry, dan juga untuk mahasiswa STT Injil Bakti Caharaka Tuhan. Kami berdoa juga buat alumni-alumni STT IBC yang sedang merintis. Kami berdoa buat para hamba-hambamu yang sedang merintis ini dengan jemaat mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah daerah, Gubernur Kepulauan Riau Tuhan. Kami berdoa buat wali kota Batam Tuhan. Memberikan mereka hikmat, memberikan mereka wibawa, memberikan mereka ide-ide bagaimana cara Tuhan untuk menangani COVID-19 dan juga untuk keamanan, untuk bisa berusaha sebaik mungkin agar orang-orang yang sudah terpapar bisa ditangani dengan baik Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa Engkau melindungi tenaga medis Tuhan. Dan Bapa dalam surga masih banyak hal-hal yang kami ingin naikkan dan doakan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah Maha Tahu yang mengenal isi hati kami telah mendengar doa kami Tuhan. Dan kami menaikkan doa ini dan memintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur kepada Allah kita, Tuhan kita, karena kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengatakan, Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib berguna. Kau Yesus yang selalu dapat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.